بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Yang mana kitab yang kita gunakan adalah kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu ta'ala. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertemuan ke-10 dan tidak terasa ya, 9 pertemuan sudah kita lewati. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup kelas masing-masing bahwasanya di pertemuan 10 latihan yang dikerjakan itu dari halaman 48, kemudian di halaman 49, kemudian di halaman 51, kemudian di halaman 52, dan terakhir di halaman 53. Tapi itu latihan-latihan yang dikerjakan. Adapun materi yang akan dibahas itu pada halaman 47 ya. 47 ini materi yang akan dibahas. Kemudian di halaman 49, kemudian halaman 53, halaman terakhir ya dari pertemuan ke-10. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk ke halaman yang paling pertama, yaitu di halaman 47 ya. Dari pertemuan ke-10 itu materi yang akan dibahas di halaman 47. Sebelum kita akan membacakan sedikit ya, karena kita tidak fokus sama bacaan kalimat, kita hanya fokus pada materi yang akan dibahas. Begitupun juga latihan tidak semua dijawab. Ya, cukup dengan beberapa saja karena ini hanya sekedar pengulangan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan. Nah, di halaman ini ada salah satu materi ilmu nahwu, yaitu berupa at-tawabi. At-tawabi. Ya, at-tawabi. Saya hapus dulu. At-tawabi. Apa artinya at-tawabi? Artinya pengikutan.
Nah, jadi ini adalah salah satu dari ilmu nahwu, yaitu ada namanya at-tawabi'. At-tawabi' itu artinya pengikutan. Nah, dari at-tawabi' itu ada empat macam. 6. Yang dipelajari dari materi dalam kitab ini, Darsul Lughatil Arabiyah, di halaman 47, salah satu dari tawabi adalah an-na'tu wal man'utu. Yaitu an-na'tu wal man'utu. Jadi salah satu dari at-tawabi, at-tawabi itu ada 4, ya. Salah satu dari at-tawabi yang kita akan pelajari di halaman ini adalah an-na'tu wal man'utu. Atau nama lainnya dari an-na'tu wal man'utu yaitu as-sifatu wal mausufu. Ya, as-sifatu wal mausufu. Ini nama lain dari an-na'tu wal man'utu, yaitu as-sifatu wal mausuf. Apa artinya an-na'tu atau as-sifatu? Yaitu sifat. Nah, ini sifat ini bukan bahasa kita ya. Sering kita ucapkan sifat seseorang, sifat benda, sifat bangunan misalnya. Nah, padahal itu adalah bahasa Arab yang diserap dari Indonesia. Nah, bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Di anak itu adalah sifat. Kemudian al-man'utu atau al-mausufu itu yang diartikan dengan yang disifatkan. Ya, diartikan dengan yang disifatkan. Oke. Ini materi yang kita akan bahas di halaman ini. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Ada 4, ya, ada 4 macam atau 4 jenis, 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausufu. Oke, 4 hal itu adalah yang pertama, bahwasanya an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausuf itu harus sama ya, coba saya hapus dulu. Harus sama dalam tazkir. Ya, dalam tazkir. Tazkir itu adalah muzakkar. Adalah muzakkar. Nah, jadi yang pertama harus sama dalam tazkirnya. Harus sama dalam tazkirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sama dalam ta'nis. Ta'nis. Ta'nis itu apa? Mu'annas. Ya.
ta'nis itu adalah muannas. Jadi yang kedua dari 4 hal yang ada di dalam an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausufu, yang pertama adalah harus sama dalam masalah tadzkir, itu mudzakarnya. Yang kedua harus sama dalam ta'nisnya, yaitu muannasnya. Ini 2. Kemudian yang ketiga, nah hapus yang pertama ya. Yang ketiga itu harus sama dalam jumlahnya atau bilangan. Nah, jadi yang ketiga itu harus sama dalam jumlah atau bilangan. Kalau misalnya an-na'tu mufrad, maka al-man'utu juga mufrad, menunjukkan jumlah 1. Kalau misalnya an-na'tu mutsanna, maka al-man'utu musanna juga. Kalau an-na'tu atau as-sifatu itu jama', baik jama' muzakkar, jama' muannas atau jama' taksir, maka al-man'utu atau al-mausul harus jama' juga, baik jama' muzakkar, jama' muannas atau jama' taksir. Nah, dan yang terakhir, hal yang keempat atau jenis yang keempat adalah harus sama dalam ta'rif dan tankir. Yang keempat harus sama dalam ta'rif. Ta'rif itu adalah ma'rifah. Ta'rif itu adalah ma'rifah. Sedangkan tankir adalah nakirah. Ma'rifah itu adalah kata-kata yang digunakan di awalnya alif lam. Jadi kata-kata yang berawalan dengan alif lam. Sedangkan nakirah, lawan dari ma'rifah, adalah kalau nakirah adalah kata-kata yang tidak berawalan dengan alif lam. Itu perbedaannya. Nah, 4 hal inilah yang harus diperhatikan dalam masalah an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausuf. Yang pertama apa tadi? Harus sama dalam tadzkir, yaitu muzakkar. Jadi an-na'tu atau as-sifatu dan al-mausufu atau al-man'utu harus sama-sama tadzkir, muzakkar. Kedua, bahwasanya an-na'tu atau as-sifatu dan al-man'utu atau al-mausufu harus sama dengan ta'nis, harus sama-sama ta'nis, yaitu muannas. Yang ketiga, harus sama dalam jumlah atau bilangan, baik dari an-na'tu atau as-sifatu atau al-man'utu atau al-mausufu. Dan yang keempat, harus sama dalam ta'rif dan tankir. Jika an-na'tu atau as-sifatu tankir, yaitu nakirah, maka al-mausufu atau al-man'utu juga tankir, yaitu nakirah. Jika misalnya an-na'tu atau as-sifatu itu ta'rif, yaitu ma'rifah, maka al-na'tu atau al-man'utu juga ta'rif, yaitu ma'rifah. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Semoga bisa dipahami dari 4 hal tersebut yang berkaitan dengan an-na'tu atau as-sifatu wal mausufu atau al-man'utu. Nah, kita akan bacakan kalimat-kalimat ini, mungkin beberapa saja, dan sambil kita lihatkan model susunan kalimat an-na'tu atau as-sifatu wal mausufu atau al-man'utu. Sini tertulis man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun.
Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, di kalimat tersebut ada susunan an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausufu. Yaitu di kata ini. Abbasun tajirun ghaniyun. Manakah yang disebut an-na'tu dan al-man'utu? Nah, susunan di kalimat ini. Kita lihat kata tajirun dengan ghaniyun. Kedua-duanya ya sama-sama apa? Muzakkar. Yang artinya kata-kata tersebut di akhirnya tidak diakhiri dengan huruf ta marbuto. Kemudian kedua-duanya juga tidak menggunakan alif lam, tidak dalam ta'rif, tapi dalam tankir ya. Dalam tankir. Tadi tankir itu apa? Yaitu nakiro. Kata-kata yang tidak berawan dengan alif lam. Kemudian sama-sama jumlahnya mufrad ya, sama-sama jumlahnya mufrad. Ya, ini yang dimaksudkan harus sama-sama. Makanya tadi at-tawabi artinya pengikutan. Jadi sama-sama mengikuti. Tidak berbeda-beda. Nah, yang mana anak tu, yang mana al-man'ud atau yang mana sifatu atau al-mausufu. Jadi kata tajirun itu adalah al-man'ud. Ya, al-man'utu. Al-man'ud. Ya. Nah, sedangkan ghani sebagai anak tu. Jadi posisi al-man'ud itu di depan yang disifatkan, sedangkan posisi anak tu itu di belakang sebagai sifatnya. Ayo ikhwah ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah. Kemudian kita baca lagi. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Nah, di kalimat ini juga ada susunan anak tu wal man'ud atau sifatul mansub, yaitu dikata mudarrisun jadidun. Nah, kata mudarrisun jadidun sama seperti yang dijelaskan pada tajirun ghaniyun, ya, sama persis. Sama-sama at-tadkir, yaitu sama-sama muzakkar. Kemudian sama-sama tankir, nakirot, bukan ma'rifat, ya. Sama-sama tankir, tidak menggunakan alif lam di awal kata. Kemudian sama-sama jumlahnya yaitu mufrad, ya, sama-sama jumlahnya yaitu mufrad, menunjukkan jumlah satu. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma hada tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhiyatun. Nah, ini yang ketiga. Taib. Jika yang pertama tajirun ghaniyun dengan mudarrisun jadidun itu tazkir. Nah, sekarang kita lihat di kata fakihatun ladhiyatun, selain sama-sama jumlahnya atau bilangannya yaitu menunjukkan mufrad satu, dan juga sama pada tankir yaitu nakiro, tidak menggunakan alif lam di awal kata. Yang ketiga ini sama-sama yaitu at-ta'nis. Sama-sama at-ta'nis. Apa itu at-ta'nis? Adalah mu'annas. Ya, jadi kata fakihatun dengan kata ladhiyatun sama-sama mu'annas. Yang mana di akhir kata ditulis dengan huruf ta marbuto. Nah, inilah disebut dengan at-tawabi, yaitu pengikutan. Jadi materi dalam at-tawabi itu semua pengikutan. Nah, saya hapus ya. Jadi ini sama-sama at-ta'nis yaitu muannas. Cukup ya. Begitu pun seterusnya. Ya. Madzalika dzalika usfurun, al-usfuru ta'irun saghirun, al-arabiyyatu lughatun sahlatun, sampai di akhir ini. Ya. Ya, ini sama semua. 6.
Taib. Kemudian di sini kita disuguhkan atau dipaparkan berupa tamarinu, latihan-latihan. Sini ada at-tamrin al-awwal, Iqra waktub. Seperti biasa hanya cukup membaca saja. Kita baca 3 nomor ya. Nah, yang pertama Muhammadun talibun qadimun. Nah, ini yang pertama. Nah, di sini ada susunan as-sifatu wal mausufu atau an-na'tu wal man'utu pada kata talibun qadimun ya. Sama-sama sama-sama jumlah mufrad satu, sama-sama at-tankir yaitu nakira, sama-sama dengan alif lam di awal kata. Kemudian sama-sama tadkir yaitu muzakkar ya. Nah, kemudian yang kedua, adzzalikar rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Nah, dikata mudarrisun jadidun dengan tabibun jadidun. Ini juga susunan dari an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausuf. Dan yang ketiga, hadza darsun sahlun. Jadi sini yang ketiga ada susunan an-na'tu wal man'ut atau as-sifatu wal mausufu. Ya. Kita cukupkan ya dengan 3 kalimat saja karena latihan ini sudah dijawab atau dikerjakan di saat pembelajaran berlangsung. Ini hanya sekedar rekaman ulang yang fokus pada materi yang dibahas. Kemudian di halaman 49, nah, di halaman 49 ini at-tamrin asani, latihan yang kedua, tertulis perintahnya yaitu do' fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Do' letakkanlah fil faragi pada titik-titik kosong fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini dengan memberikan na'tan. Apa itu na'tan? Sifat ya, sifat munasiban yang cocok. Coba kita jawab 2 nomor saja. Yang pertama, Khadijatu talibatun apa? Misalnya jadidatun, harus sama-sama ya. Nah, jadidatun an-na'tunya atau sifatnya sama dalam ta'nis dengan man'ut atau mausuf yaitu talibah. Atau misalnya qadimatun ya. Atau misalnya tawilatun. Yang kedua, Khalidun tajirun ghaniyun atau tajirun zakiyun, tajirun fakirun. Ya, sama-sama tazkir, sama-sama muzakkar. Yang pertama tadi sama-sama ta'nis, sama-sama muannas, sedangkan di nomor 2 sama-sama tazkir, sama-sama muzakkar. Ya, pertama dan kedua juga menunjukkan sama-sama jumlah mufrad, jumlah 1. Pertama dan kedua juga sama-sama menunjukkan tankir yaitu nakirah. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian at-tamrin asalis, latihan yang ketiga. Do' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Do' letakkanlah fil makanil khali di tempat yang kosong, khali artinya kosong, fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini man'utan. Sekarang man'ut tadi yang di at-tamrin asaniyu, latihan yang kedua itu na'tan. Sedangkan di at-tamrin asalisu, latihan ketiga itu dengan memberikan man'ut, yaitu yang disifatkan munasiban yang cocok. Kita cukup jawab 2 nomor juga. Misalnya yang pertama, al-arabiyyatu, apa man'ut yang sesuai? Al-arabiyyatu lughatun. Nah, lughah adalah man'ut yang disifatkan. Sedangkan sahlatun adalah an-na'tunya. Kemudian yang kedua, ana titik-titik qadimun. Apa misalnya? Ana talibun qadimun. Talibun sebagai man'ut. Atau misalnya ana mudarrisun qadimun, ana muhandisun qadimun, ana amilun qadimun. Dan sampai nomor 5. Taib. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kemudian di sini ada materi yang kita akan bahas sedikit ya, insyaallah tidak terlalu panjang lebar. Di sini sebelum kita bacakan 4 nomor ini, di sini kan ada perintahnya Iqra, bacalah. Nah, kita mau coba lihat di sini.
di kata-kata kaslanu, jau'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Nah, kelima kata-kata ini, ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah kata-kata yang tidak ditanwin. Coba kita lihat, tidak tertulis tanwin ya, tidak tertulis dhammatain. Malah sebaliknya. Nah, padahal yang kita tahu, apabila kata yang tidak diawali alif lam, maka boleh tanwin. Bisa fathatain, kasratain, atau dhammatain. Boleh seperti ini. Tapi yang kita lihat di hadapan kita, kata-kata kaslanu, jau'anu, atasyanu, ghadbanu, dan mal'anu, justru tidak tanwin. Padahal tidak ada alif lam di awal kata. Tapi mengapa? Jawabannya adalah bahwasanya kelima kata ini adalah bagian mamnu minas sorfi. Jadi kelima kata ini ayyul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tidak ditanwin di akhir kata meskipun tidak diawali dengan alif lam? Karena kelima kata ini adalah bagian mamnu minas sorf. Apa alasannya? Dia masuk bagian mamnu minas sorf. Apa itu mamnu minas sorf dulu? Yaitu kata-kata yang tidak berakhiran dengan tanwin. Meskipun tidak menggunakan alif lam di awal. Ya, jadi saya ulangi, mamnu minas sorf itu adalah kata-kata yang berakhiran tidak tanwin meskipun tidak diawali dengan alif lam. Meskipun tidak diawali dengan alif lam. Dia tidak tanwin. Kenapa kelima kata ini disebut mamnu minas sorf? Dan kenapa dia bisa masuk mamnu minas sorf? Yaitu alasannya karena kelima kata ini di akhir katanya adalah alif dan nun. Nah, inilah penyebab kelima kata ini masuk mamnu minas sorf. Kenapa? Karena di akhir kata ditulis alif dan nun. Kita lihat di kata kaslanu. Ya, kita hapus sedikit. Nah, mana alif dan nunnya ini? Ya, alif dan nunnya. Sama juga di kata jau'anu. Ya, kita lihat kata-kata ini diakhiri dengan alif dan nun, sehingga tidak boleh ditanwin meskipun tidak berawalan dengan alif lam, karena dia adalah mamnu minas sorfi. Ya, tidak boleh kita tanwin misalnya kaslanun, jau'anun, ya, seperti itu. Ayyul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Insyaallah kita akan simpan di poster di saluran WhatsApp. Nah, kemudian kita beralih. Kita akan membaca dulu. Yang pertama, ana jau'anu. Yang kedua, anta jau'anu, la ana atasyanu. Yang ketiga, lima dal mudarrisu ghadbanul yaumi. Yang keempat, al-qubu mal'anu. Al-qubu mal'anu. Nah, kita beralih ke halaman berikutnya. Halaman 50. Nah, di halaman 50 ini kita dapatkan sebuah kotak yaitu bertuliskan al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah tuh. Kosakata baru. Dan insya Allah kita akan simpan di poster ya, insya Allah. Kita lewati dulu. Nah, kemudian kita dapatkan di sini ba. Yang tadi di halaman 47 ya, tertulis alif. Ya, di bagian alif itu tidak ada takrifnya. Tidak ada di kata na'tu wal man'utu atau asifatu wal mausuf itu menggunakan takrif. Kedua-duanya tankir, yaitu nakirah. Tidak menggunakan alif lam di awal kata. Nah, di ba ini kita akan dapatkan an-na'tu wal mausufu. An-na'tu wal man'utu atau asifatu wal mausufu itu
kedua-duanya sama dalam hal ta'rif. Sama-sama menggunakan ma'rifah. Kita lihat. Kita bacakan dulu. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Nah, kita perhatikan di kata ini. Al-mudarrisu al-jadidu ya. Nah, ini sama-sama dalam hal ta'rif. Sama-sama menggunakan ma'rifah. Al-mudarrisu al-jadidu. Sama-sama mudzakkar, itu tadzkir. Sama-sama jumlah atau bilangan mufrad, yaitu menunjukkan jumlah satu. Sama-sama ta'rif. Sama-sama menggunakan alif lam. Yaitu na'tunya dengan man'utnya. Atau sifatnya dengan al-mausufnya. Ya. Nah, sama juga di kata, kita baca. Aina talibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Nah, dikata at-talibul jadidu. Ya, at-talibul jadidu sama juga seperti yang di atas ini ya, sama seperti yang di atas. Penjelasannya. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan tentang an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausufu. Baik. Ini sama ya, kalimat-kalimat juga di halaman sebelumnya, di halaman 50 untuk dibaca. Sama-sama pembahasan tentang an-na'tu wal man'ut, ya, contoh-contohnya. Kemudian kita dapatkan sini ada tamarinu, latihan-latihan. At-tamrin al-awwal, yaitu seperti biasa, ikra waktub, bacalah dan tulislah, tapi kita cukupkan dengan membaca. Tapi kita baca 2 nomor saja dulu. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat tabibul qadimu fil mustawsafi. Nah, untuk arti al-mustawsaf nanti kita simpan di poster. Yang kedua, al-qalamul maksuru alal maktabi. Baik, kemudian kita ke halaman 52. Ya. Nah, ini nomor 6 sampai 10 ini lanjutan dari latihan di halaman sebelumnya ya. Nah, di halaman 52 ini kita dapatkan at-tamrin as-salis. Bunyi perintahnya adalah imla'i fil faragi fi ma yali min na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum. Baik. Jadi imla fil farag, isilah titik-titik kosong fi mayali berikut ini bina'ti dengan naatnya. Naatnya di mana? Alladzi baina qausain, ya, naatnya berada di buka tutup kurung ini. Ini semua na'tunya. Ba'da tahliyati, yang mana na'tunya semua ini, sifat-sifatnya semua tidak ada atau kosong dari alif lam. Ya, alif lam. Maka diminta dia memberikan alif lam, ya. Maka dia diminta memberikan alif lam. Misalnya contohnya ainal mudarrisu al jadidu, ya. Saya tuliskan di sini Anda tuliskan, coba kasih kecil. Al jadidu. Ya, dikasih alif lam mengikuti al mudarris. Sama juga at-tajiru al-kabiru fis-suqi. Ana at-talibu al-qadimu. Ya, jalasat talibu al-jadidu khalfa Muhammadin. Ya, seterusnya sampai nomor 10. Ayyul ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Kemudian kita beralih di halaman 53, halaman terakhir dari pertemuan ke-10. Di sini kita ya dipaparkan ya, adapun nomor 11 ini latihan lanjutan dari halaman sebelumnya. Nah, di sini di halaman 53 di at-tamrin as-salis tertulis perintahnya ikra, bacalah. Nah, sebelum kita baca semua, kita akan singgung materi lagi, yaitu di kata alladzi ini yang di garis bawah ya. Nah, apa yang mau dijelaskan? Bahwasanya alladzi ini dalam ilmu nahwu disebut dengan isim mausul.
Isim mausul itu apa? Isim mausul adalah kata sambung. Ya. Jadi isim mausul ini ibaratnya adalah kata-kata yang menyempurnakan di antara dua kata. Sehingga kedua kata tersebut menjadi lebih berarti, menjadi lebih dipahami lagi bagi orang yang mendengarkan dari yang mengucapkan. Ya. Jadi isim mausul ini adalah kata sambung yang tujuannya untuk menyempurnakan di antara dua kata sehingga yang mendengarkan itu bisa lebih memahami dari yang mengucapkan atau yang menyampaikan sebuah ucapan atau sebuah perkataan. Nah, kemudian di isim mausul ini yang kita dapatkan yaitu alladzi. Nah, alladzi ini yang pertama dia muzakkar. Ya, untuk muzakkar. Kedua, jumlahnya mufrad. Ya, jumlah mufrad. Apa itu mufrad? Jumlah atau bilangan satu. Kemudian yang ketiga dia mabani. Apa itu mabani? Yaitu harokat-harokat yang di akhir kata itu tidak bisa berubah. Tetap pada pendiriannya. Ya, mabani pada sukun. Ya, di kata ladzi ini ada harokat sukun. Ada harokat sukun. Oh, ini harus terus lagi. Nah, di kata ladzi ini ada harokat sukun. Ya, jadi sukun ini adalah harokatnya mabni. Tidak bisa berubah menjadi fathah, tidak bisa berubah menjadi kasroh, tidak bisa juga berubah menjadi dhamma. Tetap pada harokat sukun. Itulah disebut dengan mabni. Ya, seperti itu. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi isim mausul yang kita dapatkan itu kata alladzi. Yang pertama dia muzakkar, ya. Kemudian kedua dia jumlahnya mufrad. Ya. Kemudian yang ketiga dia mabni pada harokat sukun. Ya. Dia tidak mu'rab, tidak berubah dengan misalnya bisa berubah jadi fathah, bisa berubah jadi kasroh, bisa berubah jadi dhamma. Tidak ya. Tetap mabni pada harokat sukun. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Insyaallah nanti kita akan simpan juga di poster yang ada di saluran WhatsApp ya, untuk lebih diperhatikan dan lebih dipahami dari catatan juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat penyampaian yang salah atau penyampaian yang belum dipahami, bisa ditanyakan di grup. Dan kebenaran hanyalah datang dari Allah SWT dan itulah mutlak. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.